Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para smart patient dan health lovers. Kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup atau yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi kalau kematian itu terjadi pada usia yang muda, tentu menimbulkan tanda tanya besar kepada kita semua. Nah, hari ini saya ingin memberikan sedikit insight atau penjelasan bagaimana seluk-beluk kematian pada usia muda. Mungkin baru-baru ini kita mendengar kabar duka adanya kematian dialami oleh seorang anak dari tokoh politik kita yang meninggal pada usia yang relatif muda, yaitu di bawah pada usia 28 tahun. Nah, dalam dunia kedokteran, kematian itu memang kita secara umur kita bagi dalam dua kelompok besar. Jadi kematian usia muda itu adalah kematian pada usia di bawah 35 tahun. Sedangkan yang kita anggap tidak muda kalau di atas 35 tahun. Apa implikasinya? Jadi begini, seberapa besar sih sebenarnya masalah kematian pada usia muda ini? Nah, kalau dilihat dari beberapa data yang kita punya, dari penelitian-penelitian bahwa sekitar 1 dari 50.000 orang, kelompok orang dengan usia muda ini akan mengalami kematian mendadak atau sudden cardiac death. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi kematian pada orang usia muda? Secara garis besar, penyebab yang sering menjadi biang kerok kematian pada usia muda itu ada 3. Yang pertama adalah kelainan struktur jantung, kelainan pada otot jantung yang kita kenal dengan hipertrofi kardiomiopati, yaitu penebalan otot jantung yang bersifat herediter atau diturunkan. Nah, otot jantung yang menebal ini itu bisa menyebabkan kekacauan pada sistem listrik jantung sehingga timbul gangguan konslet listrik jantung yang fatal atau kita sebut dengan aritmia fatal atau malignant arrhythmia, dan itu akan berujung pada sudden death. Yang kedua tentu adalah gangguan pada kanal ion. Jadi listrik jantung kita itu diatur oleh ion-ion yang melalui kanal-kanal listrik tertentu. Nah, gangguan pada kanal ini tentu akan mengacaukan arus ion keluar masuk dari sel listrik jantung sehingga memicu konslet dan timbullah irama yang menyebabkan kematian jantung mendadak. Nah, kelainan yang lain yang biasa ditemukan adalah anomali arteri koroner. Jadi arteri atau urat jantung yang memberi makan otot jantung itu keluar dan melalui jalur yang salah. Sehingga saat seseorang menjalani aktivitas fisik atau olahraga, urat koroner tadi tergencet, tertekan, sehingga aliran ke otot jantung akan berkurang, timbul juga gangguan listrik yang menyebabkan kematian. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih tanda-tanda bahwa seseorang yang usianya muda tadi punya resiko atau punya gejala yang akan menuju atau mengarah kepada kematian mendadak? Nah, gejala yang harus kita waspadai adalah nomor 1 yang kita kenal dengan unexplained syncope. Apa yang dimaksud dengan unexplained syncope? Yaitu adanya keliengan atau rasa sempoyongan atau seperti mau pingsan yang tidak jelas sebabnya. Memang sebabnya banyak ya, keliengan atau sinkope itu bisa karena kelainan refleks atau kelainan saraf. Tapi biasanya kalau kita ada pasien yang tiba-tiba sedang aktivitas atau sedang santai kok tiba-tiba keliengan mendadak nggak jelas begitu, itu perlu diteliti ya, itu terus tandanya. Yang kedua tentu tanda berikutnya adalah berdebar. Berdebar plus keliengan atau berdebar saja. Tiba-tiba ada berdebar ya, nggak jelas berhenti sendiri. Nah, itu juga harus diwaspadai. Dan yang lain tentu gejala yang harus diperhatikan adalah sesak nafas atau sakit dada saat aktivitas. Jadi itu gitu kira-kira tanda-tanda yang harus diwaspadai. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sih atau anak muda yang bagaimana sih yang harus menjalani pemeriksaan atau screening terhadap kemungkinan adanya resiko kematian mendadak ini? Nah, yang menjadi patokan kita saat ini adalah nomor 1, kalau ada gejala-gejala tadi ya, unexplained syncope, ada keliengan yang tidak jelas sebabnya atau berdebar-berdebar yang disertai syncope atau disertai keliengan, dan yang paling penting kalau ada riwayat keluarga terdekat yang kandung ya, apakah saudara kandung atau ayah kandung yang mengalami kematian mendadak. Jadi pada kelompok-kelompok orang yang ada riwayat keluarga mengalami kematian mendadak itu berisiko sangat tinggi, dan dia sebaiknya menjalani screening untuk dipastikan tidak ada kelainan-kelainan yang mengancam. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua orang yang mengalami gejala-gejala tadi itu boleh melakukan aktivitas fisik atau sport, terutama sport yang kompetitif, yang sifatnya kompetisi? Nah, tentu seperti saya katakan tadi,
Ini masih dalam perdebatan ya. Di negara-negara maju seperti Italia dan di Eropa, semua atlet yang akan menjalani kompetisi itu harus menjalani screening khusus. Dilakukan pemeriksaan fisik, rekam jantung, dan lain-lain. Seandainya ditemukan gejala-gejala atau tanda-tanda kecurigaan ke arah ancaman kematian mendadak, maka itu dilakukan. Ya. Nah, tetapi kita tahu juga bahwa ada kematian mendadak yang saya sebut tadi channelopathy, karena listriknya tidak berhubungan dengan olahraga. Ya, seperti long Q2 atau Brugada. Nah, Brugada syndrome ini salah satu yang seringnya penyebab jadi channelopathy atau gangguan ion kanal tadi adalah sering menyebabkan kematian pada saat lagi tidur. Itu juga tadi yang saya katakan terjadi konslet pada ion listriknya. Nah, jadi tidak selalu pemicunya adalah olahraga atau aktivitas fisik. Tetapi yang jenis kelainan penebalan otot jantung memang betul pemicu kematian mendadak atau gangguan konslet listrik tadi itu adalah saat aktivitas fisik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mendeteksi bahwa seseorang itu punya risiko atau terancam suatu sudden cardiac death? Nah, caranya seperti saya katakan tadi, pertama dari gejala ya. Apakah ada gejala unexplained syncope atau keliangan yang tidak jelas, atau berdebar yang disertai syncope, sesak nafas saat aktivitas olahraga atau saat berjalan ya. Nah, itu satu. Jadi kalau gejala-gejala itu kita punyai atau Anda punyai, maka Anda segera konsultasi. Nah, biasanya di rumah sakit akan dilakukan beberapa pemeriksaan dasar. Nomor satu tentu elektrokardiografi atau EKG. Kebanyakan kelainan listrik jantung yang disebabkan kelainan ion itu bisa tertangkap. Nah, kalau memang ada indikasi, kita melakukan pemeriksaan imaging. Bisa ekokardiografi atau echo jantung atau USG jantung. Biasanya dengan itu kita bisa melihat apakah ada penebalan otot jantung, apakah ada kelainan-kelainan katup atau kelainan klep. Nah, kalau juga kita belum menemukan katakanlah diagnosanya, kita bisa beranjak ke MRI kardiak atau CT kardiak. Misalnya pada kelainan koroner tadi yang saya katakan dia melewati jalur yang salah. Nah, semua tindakan diagnostik ini tentu akan memastikan apakah seseorang itu berisiko untuk terjadinya sudden cardiac death. Nah, berikutnya tentu yang harus kita perhatikan adalah setelah kita mengetahui siapa saja yang berisiko, tentu cara mencegahnya. Nah, kalau sudah diketahui seseorang mempunyai risiko untuk mengalami kemungkinan kematian mendadak yang tinggi, ada beberapa intervensi yang bisa kita kerjakan. Tergantung dari kelainannya ya. Bisa dengan obat, bisa dengan tindakan operasi atau ablasi ya. Kemudian bisa juga pada kasus-kasus tertentu kita melakukan pencegahan dengan memasang ICD. I itu ada implantable, C cardioverter, D defibrillator. Ini ada alat kecil seperti pacu jantung yang ditanam di bawah kulit ya dengan bius lokal. Fungsinya apa alat ini? Fungsinya adalah ini adalah suatu smart device. Dia bisa mendeteksi kelainan listrik yang konslet tadi ya. Dia kenali, kemudian dia terminasi atau dia bunuh atau dia hentikan dengan cara-cara tertentu yang sudah kita program. Nah, itu cara-cara pencegahan yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien yang memang terindikasi atau punya risiko untuk kematian mendadak. Jadi kematian adalah satu keniscayaan, tapi kita manusia harus berikhtiar secara maksimal untuk mencegahnya dengan kemampuan dan teknologi yang kita punya sekarang. Semuanya insya Allah bisa dikerjakan. Terima kasih, salam sehat.